Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budidaya semuanya, selamat berjumpa kembali dalam channel Pandawa Fisheries. Dalam video kali ini kami akan menayangkan proses panen 500 kg ikan nila merah di kolam bioflok Pandawa Fisheries. Sebelum dilanjutkan video ini, alangkah baiknya sahabat semua subscribe, like, share, dan komen atas video-video yang ditayangkan di channel YouTube Pandawa Fisheries. Sahabat budidaya semuanya, ikan nila memiliki potensi bisnis yang cukup menggiurkan dibandingkan jenis ikan air tawar lainnya yang lebih populer. Cara budidayanya yang relatif mudah dan modalnya yang tidak terlalu besar membuat bisnis ikan nila ini cocok dilakukan oleh pelaku usaha pemula yang ingin berkecimpung di bidang perikanan. Panen merupakan kegiatan yang dilakukan setelah masa pemeliharaan ikan selesai dan ikan mencapai ukuran pasar. Kegiatan panen merupakan saat-saat yang sangat dinantikan oleh kami selaku pembudidaya ikan nila kolam bioflok. Pada saat panen dilakukan penghitungan jumlah hasil panen dan grading ukuran serta pemisahan jenis kelamin ikan. Cara panen prinsip semua ikan hampir sama, yakni dengan mengeluarkan air dari kolam ikan dan setelah air berkurang ikan baru ditangkap. Waktu pelaksanaan panen sebaiknya dilakukan saat suhu tidak begitu tinggi atau ketika matahari sedang tidak terlalu terik, yaitu pagi hari pukul 5-8 pagi atau siang menjelang sore hari pukul 2-6 sore. Pembudidaya harus bisa memperkirakan sendiri waktu panen terbaik, tentunya disesuaikan dengan permintaan konsumen juga. Panen lebih baik dipanen pada pagi atau sore hari pada saat cuaca tidak panas. Hal ini berguna untuk mengurangi ikan stres akibat suhu tinggi. Waktu terbaik untuk melakukan panen adalah sore hari karena udara cenderung lebih rendah. Sementara itu, panen yang dilakukan pada pagi hari harus dilakukan dengan cepat. Penangkapan ikan perlu hati-hati, karena penangkapan yang kasar menyebabkan kerusakan fisik yang akan mengganggu kesehatan dan penampilan ikan, seperti sisik terlepas,
Rib terkikis luka pada bagian kepala dan mulut. Jika ikan terluka, maka biasanya ikan tidak tahan diangkut dalam waktu relatif lama. Penanganan untuk ikan yang dipanen dalam kondisi hidup biasanya berupa ikan berukuran benih atau ikan konsumsi. Keuntungan dari penanganan ikan dalam kondisi hidup antara lain lebih mudah dan biayanya cenderung murah karena tidak membutuhkan perlakuan tambahan untuk mempertahankan mutu ikan. Pengemasan. Pengemasan adalah suatu cara untuk membuat ikan dalam kondisi nyaman, tidak rusak mudah, praktis dan tidak mengganggu kondisi sekitarnya, yakni selama pengangkutan atau pengiriman. Kegiatan pengemasan harus dilakukan hati-hati terutama untuk mengangkut ikan dalam kondisi hidup karena ikan ini harus mampu hidup dan kondisi fisiknya bagus sampai ke pembeli. Pada proses pengemasan ikan hidup memerlukan keahlian dan perhitungan yang matang, terutama pada pengemasan ikan hidup dengan sistem tertutup. Cara pengemasan ikan hidup mempunyai dua cara, yakni sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka yaitu ikan yang diangkut dengan wadah atau tempat yang media airnya masih berhubungan dengan udara bebas. Pengangkutan sistem ini biasanya digunakan untuk jarak dekat dan membutuhkan waktu tidak lama. Pada sistem pengemasan ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan adalah, difusi oksigen melalui udara ke media air masih dapat berlangsung. Dapat dilakukan penambahan oksigen melalui aerator. Dapat dilakukan penggantian air sebagian selama di perjalanan. Kelemahan adalah, guncangan air yang terlalu keras selama di perjalanan dapat membahayakan ikan. Tidak bisa dilakukan pengiriman lewat pesawat.
Sistem tertutup. Sistem tertutup yaitu pengemasan ikan hidup yang dilakukan menggunakan wadah tertutup, udara dari luar tidak bisa masuk ke dalam media tersebut. Pengemasan dengan cara ini dapat dilakukan pada jarak yang jauh. Pada sistem pengemasan tertutup harus cermat dalam perhitungan kebutuhan oksigen dengan lama waktu perjalanan, dan juga penambahan bahan dalam media. Sistem ini juga diperhatikan. Penambahan bahan pada media pengemasan tergantung pada jenis ikan tertentu yang akan dikemas. Pada sistem ini juga mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kelebihan adalah media air tahan terhadap goncangan selama pengangkutan, dapat dikirim melalui pesawat terbang, mudah penataan dalam pemanfaatan tempat selama pengangkutan. Kelemahan adalah media air tidak dapat bersentuhan dengan udara luar secara langsung sehingga tidak ada tambahan oksigen. Tidak dapat dilakukan penggantian air. Dalam pengangkutan ikan hidup, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni 1. Jenis ikan. 2. Ukuran ikan. Ukuran ikan akan menentukan jumlah oksigen yang dibutuhkan dan kepadatan yang dibutuhkan dalam pengemasan. 3. Kepadatan ikan yang akan mempengaruhi sarana pengangkutan. 4. Sistem kemasan. Kemasannya bisa menggunakan sistem tertutup atau terbuka. 5. Jarak tempuh. Jarak yang jauh perlu mempertimbangkan sarana transportasi dan sistem kemasan. 6. Suhu harus dapat dipertahankan mendekati suhu normal. Untuk mempertahankan suhu, sebaiknya diberi pecahan es batu di sekitar media kemasan dengan perkiraan 10% dari banyaknya air media dalam kemasan. Sahabat budidaya semuanya, demikianlah proses panen 500 kg ikan nila merah di kolam bioflok Pandawa Fisheries yang dilakukan di malam hari. Alhamdulillah permintaan konsumen malam ini telah dapat kami penuhi dengan baik. Sampai jumpa dalam video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.